Salam bahagia untuk kita semuanya. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang infografis filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Erisa Newati Sihombing dari SMP Kacipta Tangar, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Saya akan menjelaskan tugas modul 1.1A7 infografis demonstrasi kontekstual. Pasti kita sudah mengenal Bapak Pendidikan yang namanya kita sebut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara banyak berjasa memajukan anak bangsa Indonesia pada masanya, sehingga membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Beliau adalah seorang aktivis penggerak kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zamannya. Ada 6 dasar-dasar pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun tumbuh kekuatan kodrat anak. Berikutnya, kodrat anak. Yang ketiga, berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, petani. Filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara banyak kita pakai pada masa sekarang ini, khususnya pada masa Merdeka Mengajar. Bagian yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan, bukan tuntutan di dalam hidup anak, tumbuhnya anak-anak. Jadi, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Jadi, kita tidak bisa memaksakan semua anak itu harus mencapai bagian yang sama di dalam kita melakukan pembelajaran di kelas. Pada penjelasan berikutnya, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, segala kebutuhan anak yang berbeda harus terpenuhi, baik anak si A, si B, dan seterusnya. Anak perlu merasa nyaman, berharga, dan dicintai. Nah, dari perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi kesadaran anak untuk belajar tanpa paksaan, sehingga anak tersebut mencapai kebahagiaannya di dalam belajar. Guru pada hakikatnya seperti seorang petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat, dan bahaya-bahaya lain yang mengganggu tanaman jagung tersebut. Jadi, bisa disebut bahwa anak tersebut bukan kertas kosong, atau istilahnya bukan tabula rasa. Anak tersebut sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun ataupun memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut, sehingga bisa memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini yang disebut pendidikan yang berpihak pada anak. Anak terbebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, kita perlu mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak. Tetapi, istilahnya yang kita pakai sekarang ini adalah berhamba kepada sang anak. Sebagai seorang guru, kita dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, dengan cinta kasih, mendidik, menuntun anak-anak kita mencapai kodratnya. Berikutnya adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang disebut Ngarso Sung Tulodo, Inmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Sebagai seorang pendidik, ketika kita berada di depan, kita menjadi teladan, memberi contoh kepada anak-anak kita, baik dalam sikap, perbuatan, tutur kata kita. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita motivasi anak-anak kita, dan ketika kita berada di belakang, kita memberi dorongan untuk anak-anak kita. Baiklah, jadi kita sebagai pendidik pada masa sekarang ini, kita mendidik anak-anak kita menjadi murid humanis,
penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Selamat bahagia. Terima kasih.